Akuntansi untuk perusahaan dagang yaitu metode pencatatan persediaan atau bisa dibilang ya penjurnalan. Penjurnalan untuk perusahaan dagang. Nah, perusahaan dagang itu tujuan utamanya adalah membeli dan menjual barang. Ya, otomatis barang yang dijual itu adalah barang yang sudah jadi, kemudian barang yang berwujud. Beda ya dengan perusahaan jasa ya. Kalau perusahaan jasa itu menawarkan jasa, layanan, dia produknya ya layanan itu, tidak berbentuk barang. Sementara kalau misalnya perusahaan dagang, dia pasti berbentuk barang, kemudian dia itu ya membeli dan menjual barang yang memang sudah jadi. Dia tidak akan merubah sedikit pun barang itu. Ya, sumber utama pendapatannya adalah penjualan, sehingga kalau misalnya pendapatan dari perusahaan dagang itu tidak ada lagi pendapatan jasa, tidak ada lagi pendapatan terima di muka. Ya, adanya adalah penjualan atau piutang. Ya, pengukuran laba adalah ya penjualan kurangkan dengan HPP sama dengan laba kotor, kemudian kurangkan dengan beban operasi, dapatlah laba bersih. Siklus operasi perusahaan dagang lebih panjang daripada perusahaan jasa. Sudah jelas karena perusahaan dagang itu adalah memperdagangkan, ya memperjualbelikan barang yang sudah jadi kan, barang yang berwujud. Otomatis barang itu, ya kalau berwujud dia bisa dikembalikan. Jadi sudah dibeli bisa dikembalikan, sudah dijual bisa dikembalikan. Ada rusak yang bisa dikembalikan. Nah, kemudian juga memproduksinya itu, ya dia tidak bisa langsung dari pabrik ke konsumen juga, dia pasti memerlukan distributor. Nah, maka dari itu memang perusahaan dagang udah pasti siklusnya jauh lebih panjang daripada perusahaan jasa. Arus biaya itu sebenarnya ada dua. Pertama periodik, kemudian kedua adalah perpetual. Periodik itu sama dengan fisik, ya perpetual itu adalah ya sistem yang kedua. Perpetual itu menyediakan catatan terus-menerus. Nah, ini HPP di sistem periodik. Sebenarnya HPP di sistem periodik itu adalah persediaan awal plus pembelian bersih dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, rumus HPP lebih detailnya ya bisa dijabarkan di sini ya. Nah, HPP itu pertama adalah persediaan awal, kemudian ditambah dengan ya pembelian, tambah dengan biaya angkut, ya kemudian dikurangi dengan diskon pembelian, retur pembelian. Baru nanti di sini, nah ini saya tuliskan saja ya. Ya ini ditambah. Ya hasilnya di sini. Nah kemudian ya diskon pembelian ya. Itu ditambah ya. Retur dengan diskon itu ditambah. Nah, hasilnya nanti akan dikurang dengan ya pembelian dan biaya angkut. Nah, inilah namanya ketika dikurang ya. Ini dan ini dikurang akan menghasilkan namanya itu adalah pembelian bersih. Nah, ketika pembelian bersih ditambah persediaan awal itu akan menjadi barang tersedia untuk dijual. Ya, inilah ya. Nah, ini kalau misalnya ada persediaan akhir, berarti dia itu tidak laku 100% barangnya ya. Persediaan barang dagang akhir akan dikurang. Nah, hasilnya itu adalah HPP atau kita biasa sebut dengan harga pokok penjualan. Oke, ini kalau misalnya ya dengan bentuk seperti ini mungkin beberapa masih ada yang bingung. Ya udah, ada lebih sederhananya lagi. Ya, rumus HPP itu adalah persediaan awal plus ya, biaya angkut, kemudian kurangkan dengan retur pembelian, dikurangi dengan diskon pembelian, dikurangi dengan persediaan akhir. Nah, inilah HPP. Ya, jadi ini rumus HPP lebih sederhananya begini. Boleh kalau misalnya bentuk seperti ini, ya ada bisa juga langsung menggunakan ya linear seperti ini kan. Nah, kalau misalnya menggunakan rumus ini ya, plus ini
dia tidak bisa dijadikan minus. Minus juga tidak bisa dijadikan plus. Kalau retur itu pasti berkurang, diskon juga pasti berkurang, persediaan akhir juga berkurang. Persediaan awal, pembelian, biaya angkut itu juga pasti bertambah. Ya, jadi tanda-tanda yang ada di sini dia pasti akan tetap, tidak mungkin akan berubah. Oke, ini rumus sederhananya HPP ya, seperti itu. Ya, sebenarnya ini juga bukan, ya enggak mesti dihafal juga sih. Bisa pakai logika sendiri. Pertama lah ya, kita punya persediaan awal. Ya, kita punya barang awal, kemudian kita beli lagi, otomatis akan menambah barang yang dimiliki kan. Kemudian barang yang sudah kita miliki kena ongkir, pasti akan ya bertambah lagi. Misalnya biayanya barangnya itu adalah harganya 100.000 plus ongkir. Ongkirnya adalah 20.000. Otomatis barangnya itu berharga senilai 120.000 kan. Makanya biaya angkut itu akan menambah. Nah, kemudian barang itu katakanlah ya 120 itu dikembalikan atau diretur. Nah, kalau misalnya kita retur barangnya itu adalah 80.000. Ya, ini retur ya. Retur itu adalah 80.000. Yang harus kita bayar adalah ya 40.000. Ya, seperti itu ya. Makanya retur pembelian itu akan berkurang. Jadi, barang yang sudah kita beli ini 120, ternyata kita retur, kita kembalikan sebanyak 80.000. Otomatis yang harus kita bayar adalah 40.000. Kemudian kalau misalnya 40.000 ini ternyata ada diskon, katakanlah diskonnya itu ya 10.000. Berarti yang harus kita bayar adalah 30.000. Oke ya. Nah, kemudian persediaan akhir. Persediaan akhir itu ya berarti bisa dibilang barang yang tersisa. Barang yang kita punya 30. Ternyata masih ada persediaan akhir itu adalah 15. Ya, persediaan akhir adalah 15. Sehingga barang yang kita jual, siap untuk dijual adalah 15.000. Nah, seperti itulah logika sederhananya ya. Jadi, retur itu katakanlah di sini 80 ya. Nggak mungkin lah kita itu bayar 120, padahal barangnya udah kita kembalikan 80 kan. Makanya yang kita bayar hanya 40. Diskon juga begitu. Udah dikasih diskon 10, tapi tetap bayar 40 ya, rugi lah. Ya, kalau udah dikasih diskon 10.000 ya, berarti yang kita bayar adalah 30.000. Makanya diskon pembelian akan berkurang. Kemudian persediaan akhir kenapa berkurang? Ya, berarti ini barang yang tersisa. Barang yang kita punya itu 30, kita jual semua, ternyata masih sisa 15. Berarti kan ya 15 inilah yang menjadi HPP-nya. Oke ya, sederhananya begitu saja. Jadi memang bagi beberapa orang ya mungkin dihafal saja dulu, tapi lama-kelamaan ya ini sebenarnya tidak perlu dihafal. Karena memang ya sehari-hari itu bisa kita temui. Nah, kemudian pencatatan pembelian barang dagang. Jadi di sini menggunakan metode perpetual ya. Kemudian yaitu untuk si pembeli. Membeli barang dagang secara kredit seharga 3.800. Kalau kita itu membeli barang dagang dengan metode perpetual akan menjadi persediaan barang dagang, kemudian hutang usaha. Kenapa? Karena dia itu beli secara kredit. Kalau dia beli secara tunai berarti dia akan menjadi kas di sini. Nilainya adalah 3.800 ya. Nah, inilah salah satu metode perpetual. Yaitu akan semua pembelian barang dagang akan masuk ke akun persediaan barang dagang dan hutang usaha. Kemudian ada namanya itu beban angkut tadi sudah saya singgung sedikit. Ya, beban angkut itu adalah biaya untuk mengangkut barang itu. Nah, ada dua, shipping point dan destination. Shipping point itu maksudnya adalah pembeli yang menanggung. Destination adalah si penjual. Kalau misalnya kita itu beli barang online, ternyata kita itu juga harus dikenakan ongkir, ya itu berarti shipping point. Tapi kalau misalnya kita itu beli barang online, ternyata gratis ongkir, berarti itu adalah destination. Ya, penjual yang nanggung, karena kita ya tidak menanggung biaya ongkirnya. Oke, ini kalau misalnya di perpetual, yang mencatat biaya angkut itu persediaan barang dagang dengan kas. Nah, seperti itu. Jadi, ya mencatat beban angkut di metode perpetual, itu persediaan barang dagang dengan kas. Ya, 150 ya, biaya angkutnya. Retur.
Retur ini sebenarnya ada dua, retur penjualan sama retur pembelian. Ingat ya, di sini retur pembelian berarti ya mengembalikan barang yang sudah dibeli. Nah, kalau misalnya kita itu sudah membeli barang ternyata ya tidak puas gara-gara ada rusak, ada cacat, tidak bagus, tidak sesuai dengan yang kita minta. Nah, kita beli HP Galaxy Note malah dikasih ya Redmi Note misalnya kan. Nah, itu memang mirip-mirip tapi jauh berbeda kan. Sehingga ya kalau seperti itu wajar untuk di retur. Ya kan? Nah, kalau misalnya retur itu bentuknya tunai, berarti dia namanya adalah refund atau di biasanya perusahaan-perusahaan tiket ya. Ya, kalau di tiket itu biasanya refund, tapi kalau di perusahaan-perusahaan dagang itu ya retur namanya ya. Oke, kemudian di sini dia mengembalikan ya, misalnya mengembalikan barang dagang dari CV karena tidak sesuai dengan spesifikasi menjadi utang usaha persediaan barang dagang. Ya, 300. Kemudian diskon pembelian. Nah, pembelian ini ada biasanya diskon. Diskon itu akan diberikan ketika ada pelunasan ya. Jadi diskon itu jarang sekali diberikan pada saat membeli secara hutang atau piutang, jarang. Diskon itu pasti akan diberikan ketika sudah dilunasi. Di sini ada istilah 2/10, N/30, EOM dan seterusnya. Apa itu 2/10, N/30? Ya, 2/10 N/30 artinya adalah akan mendapat diskon 2% jika membayar paling lambat 10 hari. Sedangkan batas pelunasan adalah 30 hari. Nah, seandainya dia itu di tanggal 2 Maret akan mendapatkan diskon ketika tanggal 12 Maret. Tanggal 13 Maret sudah tidak akan dapat diskon lagi kan? Tidak dapat diskon. Karena sudah melewati batas 10 hari. Bagaimana kalau misalnya di sini 2/15, N/30 ya berarti paling lambat adalah ya 15 hari. Nah, paling lambat adalah 15 hari. Bagaimana kalau misalnya di sini 4/15 bisa juga kan? Berarti mendapat diskon 4% ya dalam waktu 15 hari. Nah, intinya apa? Kalau misalnya dia itu pembilang, berarti diskonnya penyebutnya adalah harinya. Ya, kalau N/30 itu adalah batas pelunasannya. Ada tadi istilahnya juga EOM. Berarti dia itu adalah end of month. Atau bisa dibilang akhir bulan. Jadi kalau misalnya dia itu transaksi pada tanggal 20, berarti paling lama adalah tanggal 30 atau 31 bulan. Ya, bulan itu kan. Entah itu bulan Maret atau bulan Januari. Atau mungkin dia itu adalah bulan Februari, ya berarti tanggal 28. Nah, itulah maksudnya end of month. Nah, maksudnya di sini adalah kalau kita itu ingin mendapatkan diskon ya kita harus melunasi. Oke, contohnya di sini adalah 3.500. Dengan ya utang usahanya adalah 3.500, persediaan barang dagang 70, 3.430. Nah, kenapa di sini nilainya ada 3.800? Kita lihat bahwa sebenarnya dia nilai hutangnya 3.800 kan? Kok yang kita bayar adalah 3.500. Nah, ini membayar hutang. Kenapa dia menjadi 3.500? Ingat, dia ada retur kan? Nah, yang tadi saya bilang, kalau kita itu beli barang 1.000, kita kembalikan 700. Masa sih yang harus kita bayar adalah 1.000? Ya, yang kita bayar adalah 300. Sama juga dengan ini, dia hutang barang 3.800. Dia kembalikan 300. Berarti yang harus dia bayar adalah 3.500. Makanya ketika dia bayar ini adalah 3.500 ya. Kemudian di sini dapat 70 dan 3430. Dari mana ini 70 dan 3430? Ya, 70 ini adalah selisih dari ya 3430 dan 3500. Nah, kemudian dapat dari mana juga 70 ini berarti dapat dari 2% dikalikan dengan 3.500, dapatlah 70. Sehingga ya 3.500 kurangkan 70 adalah 3.430. Ya, seperti itu. Oke, mungkin masih bingung ya bagi beberapa orang ya.
Saya contohkan langsung di sini perpetual ya. Saya catat dulu perpetual. Ya, membeli barang dagang secara kredit. Ini dari sisi pembeli, dari sisi penjual beda lagi. Ya, dari sisi pembeli. Oke, di sini membeli barang dagang secara kredit berarti nama jurnalnya adalah persediaan barang dagang menjadi kemudian hutang dagang. Kalau misalnya dia itu membeli secara tunai, berarti dia akan menimbulkan kas. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mencatat beban angkut. Nah, mencatat beban angkut itu jurnalnya adalah persediaan barang dagang, kemudian kas. Ya, kalau ongkir itu jarang sekali dibayar dengan hutang ya. Ini sangat-sangat jarang. Oke, ini ya tadi nilainya adalah 3.800 ya. Ini nilainya adalah 150. Kemudian mencatat retur pembelian. Mencatat retur pembelian itu sebenarnya lebih simpel ya. Mencatat retur itu cukup mengembalikan jurnal dari pembelian. Jurnal pembelian adalah ini kan. Berarti tinggal dibalik saja kan, utang dagang didebit dengan persediaan barang dagang. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi dia itu tinggal membalikkan jurnal yang ada di pembelian ini kan. Returnya tadi adalah 300 ya. Kemudian mencatat pelunasan di waktu diskon. Nah, mencatat pelunasan di waktu diskon. Jadi dia itu kenapa melunasi? Karena dia membeli barang dagangnya itu secara hutang kan. Otomatis ketika dilunasi, hutang dagangnya akan berada di sebelah debit. Kemudian ada kas, ada persediaan barang dagang. Oke, utang dagangnya berapa? 3.500. Kenapa? Karena dia belinya itu 3.800. Kemudian ketika dia itu di retur, ya ada retur di sini, returnya 300 sehingga menjadi 3.500. Kemudian pada saat diskon itu dikasih diskon 2% kan, berarti 2% kalikan 3.500 itu adalah 70. Kita letakkan di sini 70 di persediaan barang dagang. Kenapa? Persediaan barang dagang ini adalah mencatat diskon pembelian. Nah, itu dia. Jadi metode perpetual ini pokoknya semua akun apapun, mau itu beli, mau itu beban angkut, mau itu retur, mau itu diskon, dia masuk ke akun persediaan barang dagang. Memang itulah salah satu ya kelemahan dari metode perpetual. Oke, kemudian kasnya itu adalah 3430 dapat dari mana? 3.500 kurangkan 70 itu hasilnya adalah 3430. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau misalnya, ini saya beri tanggal ya, 3 Maret. Ya, ini katakanlah 4 Maret. Kemudian di sini 5 Maret. Nah, di sini katakanlah dia itu tanggal 13 Maret. Kalau misalnya tanggal 14 Maret, berarti dia itu sudah tidak ada diskon lagi kan? Ini tanggal 3, ini tanggal 14, berarti dia itu sudah lewat 1 hari. Berarti dia itu jurnalnya hanya utang dagang dan kas. Kemudian di sini 3.500 ya. Kenapa 3.500? Ingat, dia sudah tidak mendapat diskon lagi karena tanggalnya sudah lewat sehari kan. Nah, kalau ini pelunasannya pada saat diskon. Kita patokannya adalah dari pembelian kapan. Jadi dia itu beli tanggal segini, berarti maksimalnya adalah 10 hari kan. Nah, ini tadi saya bilang, berarti syarat diskonnya itu adalah 2/10. Ya, dia akan dapat diskon 2%. Ya, 2% jika melunasi 10 hari. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dari sisi si pembeli. Kemudian ada yang dari sisi penjual.
Kalau misalnya mencatat penjualan barang dagang itu, ya, dia menggunakan metode perpetual itu pasti harus ada HPP-nya. HPP itu adalah biaya untuk menjual barang itu. Umumnya kalau kita itu menjual barang pasti lebih besar daripada biayanya kan. Ini, menjual barang dagang secara kredit 3.800 sama ya. HPP-nya 2.400. Nah, inilah salah satu keunggulan metode perpetual. Di balik kelemahan dia pasti ada keunggulan. Jadi, metode perpetual itu bisa langsung tahu berapa HPP-nya. Sementara kalau metode periodik, dia tidak bisa langsung tahu berapa HPP-nya. Tidak bisa langsung tahu. Dia pasti akan harus dicari di akhir bulan dulu, atau di akhir periode. Sementara kalau misalnya di perpetual, di awal periode pun sudah dapat HPP-nya. Yang tadi saya bilang, biaya untuk menjual barang itu pasti akan lebih kecil daripada harga jualnya. Kenapa? Ya, kalau misalnya kita itu menjual harga barang sesuai dengan biayanya, pasti tidak akan untung. Ya, ini contohnya, kita jual 3.800. Biaya untuk memproduksi barang itu juga 3.800, ya berarti kan tidak mendapatkan untung sama sekali. Nah, itu sederhananya begitu saja kan. Makanya kalau kita itu biasanya beli barang dengan jual barang, pasti belinya itu lebih kecil daripada yang jualnya. Kita beli harganya 1 juta, pasti kita jual jadi 1.500.000 misalnya, atau 1.100.000. Intinya adalah biaya itu ya pasti akan lebih kecil daripada yang kita jual. Nah, retur penjualan sama juga dengan tadi ya. Kenapa retur penjualan itu ada ya? Karena kita itu sudah menjual barang, terus konsumen merasa tidak puas, barang itu akan kembali ke kita. Kalau retur pembelian, ingat ya, retur pembelian kita sudah beli, kita sudah dapatkan, kita balikan lagi ke pedagangnya karena tadi tidak sesuai. Kalau retur penjualan terbalik, kita sudah jual barang ke orang, berarti ya orang itu akan balik lagi ke kita barangnya. Itulah retur penjualan. Ya. Nah, bagaimana jurnalnya? Jurnal dari retur penjualan itu dia pengembalian barangnya dan juga mencatat HPP-nya. Ini juga sama. Jadi barangnya itu 300 ya. Tapi HPP-nya juga ada include di sini. Nah, artinya apa? Kalau misalnya penjual dengan metode perpetual itu, dia bukan cuma mengembalikan barang saja, tapi dia juga harus membalikkan HPP. Nah, kalau diskon ini sama lah ya. Ya, di sini dia mendapatkan duit memang seharusnya 3.500, tapi dapatnya hanya 3.400 karena dia memberikan diskon ke orang kan. Nah, 70. Oke, di sini memang nilainya kecil, tapi saya hanya contohkan saja karena kemungkinan di dunia nyata itu jauh lebih besar. Kalau di sini nilainya ada 70 juta atau misalnya 70 miliar, itu udah pasti tidak bisa diremehkan kan. Nah, di sini saya hanya contohkan saja. Oke. Ya, ini juga mungkin masih belum tergambar, ya udah saya langsung saja dicontohkan sini. Ini adalah metode perpetual dari sisi si penjual. Nah, menjual barang dagang secara kredit. Ya, berarti dia itu piutang dagang dengan kemudian dia akan mencatat HPP dan persediaan. Ya, menjual barang dagang seharga 3.800 ya. HPP itu sudah pasti akan ditentukan. Ya, di sini hasilnya adalah 2.400 ya. Kalau di soal atau di ilustrasi pasti akan diberitahukan berapa HPP-nya. Ini adalah jurnal yang tidak terpisahkan ya. Jadi ketika menjual barang dagang dia pasti akan penjualannya. Kemudian HPP-nya itu juga pasti akan dibuat juga jurnalnya. Ini sama-sama 3 Maret ya. Jadi di sini saya buat 2 versi ya. Ada versi pembeli, ada versi penjual. Nah, kemudian mencatat retur pembelian. Mencatat retur pembelian, ini sama lah ya, 5 Maret ya. 5 Maret. Mencatat retur pembelian itu berarti ya retur penjualan dengan piutang. Ya, 300 ya. Ya, dari soalnya itu adalah 300. Kemudian persediaan dan HPP. Nilainya adalah 140. Ini juga bagaimana sih mencatat retur pembelian itu? Sederhananya
ya mencatat retur pembelian itu ya tinggal kembalikan jurnal yang ada di ya penjualannya kan. Itu saja sebenarnya. Nih kita bisa lihat piutang dagang berada di sebelah debit menjadi di kredit kan. Kemudian penjualan dia bukan menjadi penjualan tapi menjadi retur penjualan. Ya, menjadi retur penjualan. Kemudian HPP berada di debit akan dibalik ke kredit, persediaan juga begitu. Nah, makanya retur itu pasti akan membalik jurnal yang ada di penjualan atau yang ada di pembelian ya. Sederhananya begitu saja. Nah, kemudian ya yang berikutnya adalah mencatat pelunasan di waktu diskon. Nah, kalau ini hampir tidak banyak perubahan ya, 13.3. Berarti dia akan 5 kas, kemudian diskon penjualan, kemudian di sini adalah ya piutang dagang 3.430, 70, di sini adalah 3.500. Ini juga sama ya. Nilai piutang adalah 3.800. Nah, di sini karena ada retur 300 berarti akan menjadi 3.800 kurang 300 adalah 3.500 kan. Nah, sebenarnya tahapannya itu adalah kita harus tahu dulu piutang dagangnya, baru kasnya, baru diskon penjualan. Nah, kasnya itu adalah 3.430. Ya, diskon penjualan dulu yang harus kita cari tahu ya. Dari mana 70 itu? Kalau misalnya syarat diskonnya sama ya, 2% jika melunasi 10 hari. Ya, 2% kali 3.500 adalah 70. Kas itu berarti selisih antara 3.500 kurangkan 70. Ya, inilah 3, 4, 30. Mencatat pelunasan di luar diskon. 14 Maret misalnya ya. Berarti dia itu cuma kas, kemudian piutang dagang nilainya adalah 3.500. Nah, ini juga 3.500. Sudah. Begitu saja sebenarnya ya. Oke, jadi di sini bisa kita lihat bahwa ya kalau misalnya pembeli itu tidak ada HPP ya, memang sudah pasti tidak ada HPP. Yang ada HPP adalah si penjual. Nah, kemudian dia itu tidak ada beban angkut. Kenapa? Biasanya kalau penjual itu sudah include di barangnya itu. Jadi beban angkut itu ya memang tidak dicatat oleh mereka karena sudah include di barangnya. Kemudian ya, ini juga hampir sama lah ya. Retur itu akan membalik jurnal yang ada di penjualan. Kalau ini membalik jurnal yang ada di pembelian. Nah, kemudian ketika lunasi, ingat, kita ketika ingin lunasi jangan langsung melihat nilai piutang atau nilai hutangnya. Tapi kita lihat dulu ada tidak returnya. Jadi kalau misalnya ada retur, itu wajib kita kurangi. Ya, tadi yang saya bilang kan kenapa harus dikurangi, ya rugi lah. Masa kita beli 10.000 dibalikan 4.000, bayarnya 10.000. Ya tetap harus bayarnya adalah 6.000 kan. Nah, ini juga. Jadi ketika kita ingin lunasi, lihat dulu nilai piutangnya atau nilai hutangnya berapa, kemudian lihat returnya ada atau tidak. Barulah di situ bisa kita kurangi, kemudian lihat tanggal dari lunasan itu, tanggal diskonnya juga. Ya, syarat diskonnya juga harus dilihat. Nah, baru bisa kita tentukan kas dan diskon penjualannya. Ya, tapi kalau misalnya sudah lewat, ya jurnalnya lebih simpel ya. Oke, ini perbedaan mendasar dari ini ya, metode perpetual dari sisi si pembeli dan sisi penjual. Ya, ini saya berikan tabel. Nah, seperti ini. Ya, biar nampak perbedaannya ya. Nah, kemudian ini bentuk laporan keuangan. Ya, bentuk laporan ini ya, laporan multiple step. Jadi dia itu penjualan kita kurangi dengan retur sama diskon, dapatlah penjualan bersih ya. Ini retur sama diskon itu adalah 20.000, 480 kurang 20, 460, HPP-nya adalah 316, laba kotornya adalah 144. Jadi ya di sini diklasifikasikan ya. Sebenarnya laporan laba rugi bertahap atau multiple step itu ya dikelompokkan dulu. Nah, ini beban operasi, dapatlah laba operasinya seperti ini.
Ya. Tapi kalau misalnya yang bentuk laporan keuangan yang single step ya. Kalau single step itu pokoknya semua pendapatan ditambahkan, semua yang akan mengurangi itu akan dimasukkan dalam kelompok yang sama. Nah, ini single step. Jadi, semua pendapatan kemudian dikurang dengan semua yang mengurangi. HPP, beban operasi, beban bunga, kerugian. Jadi, dia itu tidak diurutkan berdasarkan yang diskon penjualan, retur penjualan tadi kan. Nah, jadi dia itu tidak diurutkan berdasarkan kelompoknya, tapi dia itu diurutkan berdasarkan mana yang mengurangi, mana yang ditambah. Ya, biasanya yang lebih sering dipakai adalah yang multiple step, karena multiple step itu dia lebih gampang karena sesuai dengan klasifikasinya. Kalau sudah sesuai dengan klasifikasi, otomatis itu akan memudahkan untuk membaca, kemudian akan memudahkan kita menginterpretasikan atau menganalisa laporan keuangannya. Oke, ini adalah HPP ya, HPP sistem periodik. Ingat, sistem periodik itu dia tidak bisa menentukan HPP di awal, dia pasti akan menentukan HPP di akhir. Jadi kalau misalnya yang bisa ditentukan di awal hanya yang perpetual. Oke, ini pembelian menggunakan sistem periodik. Ya. Nah, yang tadi kita bisa ganti ya. Jadi ini bukan perpetual lagi, tapi namanya adalah periodik. Dari sisi pembeli. Membeli barang dagang secara kredit sama ya. Tapi dia namanya bukan akun persediaan lagi, tapi menjadi pembelian. Nah, seperti ini. Hutang dagang itu sama. Ya, ini kalau secara tunai berarti dia kas. Kemudian mencatat beban angkut, bukan persediaan barang dagang, tapi menjadi beban angkut. Mencatat retur pembelian. Ya, hutang dagang sama, tapi dia itu bukan persediaan, tapi menjadi retur pembelian. Mencatat pelunasan di waktu diskon, hutang dagang kas masih sama. Tapi di sini bukan persediaan barang dagang, tapi namanya adalah diskon pembelian. Angkanya sama. Nah, kenapa di sini saya contohkan kembali ya, tapi untuk periodik. Jadi dia itu angkanya sama, ya, transaksinya sama, membeli, mencatat beban angkut, retur, sama pelunasan, tapi jurnalnya berbeda. Makanya di sini saya cetak kapital ya. Awalnya persediaan menjadi pembelian. Beban angkut awalnya adalah persediaan. Retur pembelian awalnya juga persediaan. Intinya, ketika sudah masuk ke metode periodik, semua akun persediaan itu akan masuk menjadi akun aslinya. Ya, persediaan barang dagang ya, tadi awalnya kan menjadi pembelian. Beban angkut menjadi beban angkut. Retur pembelian menjadi retur pembelian. Diskon pembelian menjadi diskon kan. Nah, itulah perbedaan mendasar dari metode perpetual. Dia sama, transaksinya sama, angkanya sama, tapi nama akunnya persediaan barang dagang itu menjadi ke akun aslinya. Ya, akunnya itu apa? Misalnya kan ya di sini membeli, beban angkut, retur pembelian dan seterusnya. Oke, itu untuk yang periodik dari sisi si pembeli. Bagaimana periodik dari sisi si penjual? Menjual barang dagang secara kredit, piutang sama penjualan. Tapi HPP-nya tidak ada. Mencatat retur pembelian, retur penjualan sama piutang dagang. Ya, kemudian ini juga tidak ada. Mencatat pelunasan waktu diskon, tidak ada berubah. Nah, intinya apa? Ketika periodik di si penjual, ya dia itu HPP-nya dihapus saja. Nah, itu ya. Jadi dari sisi penjual, metode periodik dengan perpetual bedanya adalah HPP tidak ada. Ya, jadi seperti itu. Transaksinya sama, kemudian juga angkanya sama, ya tapi dia ada sedikit perbedaan dari HPP-nya. Ya, gitu saja. Sehingga periodik dari sisi penjual itu dia tidak ada mengubah nama akun, tapi hanya menghapus akun HPP. Ya, jadi hanya menghapus akun HPP saja. Nah, kalau misalnya yang periodik ya dari sisi pembeli, dia ada mengubah nama akun, tapi dia tidak ada sedikit pun menghapus nama akun. Ya, nah itu perbedaannya ya.
Jadi penjual ada menghapus akun, dari si pembeli dia ada mengubah akun tapi tidak menghapus. Nah, di sini mengubah, di sini menghapus. Di sini tidak ada mengubah, di sini ada mengubah. Ya, di sini tidak ada menghapus, di sini ada menghapus. Ya, seperti itu ya. Nah, makanya di sini saya ada cetak kapital dan tebal lah ya. Ini berarti akun yang sudah berubah. Awalnya itu adalah persediaan, tapi diubah menjadi ke akun aslinya. Inilah perbedaan mendasar dari metode periodik dari sisi pembeli dan sisi penjual. Oke ya, ini sama ya, saya bisa jamin itu sama. Nah ini kalau misalnya resumenya lah ya. Resumenya itu bagaimana kalau dari si pembeli, tapi dia itu menggunakan metode perpetual. Nah ini kan perbandingannya ya. Jadi perpetual dengan periodik, ya persediaan menjadi pembelian. Persediaan menjadi beban angkut. Persediaan menjadi retur pembelian. Persediaan barang dagang menjadi diskon kan. Ya di sini sebenarnya juga sudah ada saya bikin resume ya. Jadi transaksinya itu seperti apa dulu? Oh, membeli barang dagang secara kredit. Nah, kalau perpetual seperti ini, ya kalau periodik seperti ini. Membayar beban angkut. Di sini juga ada perpetual dan periodik. Retur pembelian. Pembayaran dalam diskon. Itu dari sisi si pembeli. Kalau dari sisi penjual, nah kita bisa lihat di sini perpetual dengan periodik juga. Tapi lihat, periodik tidak ada HPP-nya. Ketika menjual barang dagang secara kredit. Ketika retur, HPP-nya juga tidak ada. Kemudian ketika menerima pelunasan atau ketika menerima kas ya, sedikit pun tidak ada berubah. Nah, jadi itu kan, pembelian itu ada merubah, penjualan ada menghapus. Pembelian tidak ada menghapus, penjualan dia ada menghapus, tidak ada mengubah. Nah, di sini bisa kita lihat, menjual barang dagang secara kredit, di perpetual itu ada HPP, di periodik tidak ada HPP. Ketika retur, ada HPP, perpetual, tapi periodik tidak ada sama sekali. Sementara kalau misalnya pelunasan kas atau pelunasan pembayaran, tidak ada sedikit berubah baik pun perpetual maupun periodik. Ya, jadi ketika penerimaan kas, itu ya tidak ada sedikit pun akun yang berubah. Oke, sekian saja dari saya. Semoga ini bisa dipahami ya. Saya sudah memberikan ilustrasi dan contoh. Semoga itu bisa semakin membuat kalian lebih memahami transaksi di perusahaan dagang, metode perpetual dan periodik, baik itu dari sisi pembeli dan si penjual.